pagi anak-anak. Nah, kemudian pembelajaran kali ini sebelum dimulai, Ibu akan menyuruh kalian untuk berdoa. Coba salah satu ada yang memimpin berdoa. Sudah? Siapa kali ini yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menerangkan tujuan pembelajaran dalam materi sejarah perkembangan sosiologi. Yang pertama, apa yang akan dipelajari tujuan siswa diharapkan, yaitu mampu menjelaskan perkembangan sosiologi. Digunakan adalah di sini ceramah. Kalian bisa melihat materi yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah diskusi. Materi kali ini yang akan Ibu jelaskan yaitu sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi di sini bagaimanakah peristiwa rilisan sosiologi, yaitu pada abad 17 sudah mulai tumbuh pemikiran tentang hal yang bersifat ilmiah. Maka di zaman itu ditandai dengan adanya beragam penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Maka di sini derasnya pengaruh membawa dampak besar terhadap perubahan masyarakat. Kemudian muncul sejumlah pemikir yang menekankan pentingnya metode ilmiah untuk mengamati masyarakat. Yang selanjutnya di sini adalah masih ada hubungannya dengan yang ada di atas. Ada 3 revolusi besar yang terjadi sepanjang abad 18 yang mengakibatkan perubahan besar di seluruh dunia, terutama di Eropa, yaitu Revolusi Amerika ditandai dengan didirikannya negara republik di Amerika Utara dengan sistem pemerintahan demokratis. Revolusi Amerika menggugah kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia. Kemudian yang kedua atau yang B, revolusi industri ditandai dengan terjadinya perubahan besar dalam cara memproduksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Revolusi industri berpengaruh terhadap munculnya kalangan baru dalam masyarakat, yaitu para pemilik modal yang disebut dengan kaum kapitalis atau bourgeois, dan para buruh pabrik yang disebut kaum proletar. Yang ketiga atau yang C, menguatkan tersebarnya semangat liberalisme di segala bidang kehidupan. Di bidang sosial, semangat liberalisme muncul dalam kesadaran akan hak asasi manusia, sedangkan dalam bidang politik, semangat liberalisme tampak dari penerapan hukum atau undang-undang. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah dari ketiga revolusi besar tadi itu ada perubahan besar dalam masyarakat, yaitu apa? Mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam masyarakat yang gejolak abad revolusi itu menggugah para ilmuwan, para pemikir. Perubahan masyarakat harus dianalisis dengan menjelaskan rasional, artinya perubahan masyarakat dapat diketahui sebab akibatnya. Harus dicari metode ilmiah sebagai alat bantu untuk menjelaskan perubahan itu. Nah, dari ketiga revolusi yang besar itu muncullah tokoh-tokoh sosiologi, antara lain
yaitu Auguste Comte, dengan karya yang sudah terkenal yaitu Cours de Philosophie Positive, yaitu hukum 3 jenjang. Yang pertama yaitu teologis, bahwa manusia itu sudah mengenal adanya dewa atau Tuhan. Yang ketiga metafisika, itu sudah atau baru mengenal adanya supranatural, atau kalau masyarakat yang di desa itu mengenal adanya dukun. Kemudian yang ketiga positif, ini adalah bahwa masyarakat itu sudah mengenal adanya karya ilmiah, sudah kritis. Nah, maka pengertian sosiologi menurut Auguste Comte adalah ilmu yang mempelajari masyarakat atau mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Artinya bahwa sosiologi itu mempelajari segala aspek kehidupan bersama yang terwujud dalam asosiasi-asosiasi atau lembaga-lembaga. Nah, kemudian yang kedua, Emile Durkheim mengenal adanya fakta sosial, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, yaitu fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Nah, inilah tokoh-tokoh yang lahir di abad revolusi tersebut. Nah, sudah saya terangkan, tolong anak-anakku didiskusikan. Saya beri waktu 30 menit. Ini tampilan diskusi melalui WA. Setelah diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa revolusi industri, revolusi Amerika, dan revolusi Prancis itu bisa menggugah semangat para ilmuwan untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat dan melahirkan tokoh-tokoh sosiologi seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx. Maka di akhir pembelajaran kali ini, pelajari materi yang sudah Ibu terangkan hari ini, pelajari, dan minggu depan evaluasi. Tetap di rumah, semangat belajar.